Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Feby Kristina Lurusigarani dengan NIM 21130414040 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan antara RPP dan silabus pada kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Baik, yang pertama kita membahas dulu apa itu RPP. Apa itu RPP dan apa itu silabus. Jadi RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Kemudian selanjutnya kita akan membahas apa itu silabus. Jadi silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya kita ke materi mengenai perbedaan RPP antara pada KTSP dan kurikulum 2013. Jadi yang pertama itu KTSP menggunakan standar isi, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan kompetensi. Kemudian yang kedua, KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan kurikulum 2013 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, pada KTSP jam mata pelajaran lebih sedikit daripada kurikulum 2013 yang mempunyai jam mata pelajaran yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 terdiri dari 5 proses, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kemudian yang kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar, sedangkan pada kurikulum 2013 menjelaskan sumber belajar dan juga beberapa poin secara rinci, yaitu tujuan pembelajaran materi, pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pelajaran. Kemudian yang keenam, pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan, sedangkan pada kurikulum 2013 penilaian lebih detail dengan 3 penilaian, yaitu sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian perbedaan silabus pada KTSP dan kurikulum 2013. Jadi perbedaan yang mendasar antara kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013 terletak pada prinsip dan karakteristiknya. KTSP dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan didasarkan pada 7 prinsip, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Sedangkan pada kurikulum 2013, prinsip yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum terdiri dari peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia, kebutuhan kompetensi masa depan, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial masyarakat setempat, kesetaraan gender, karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kurikulum adapun persamaannya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya,
yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004. Kedua kurikulum tersebut sama-sama menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Kemudian berikut adalah contoh perbedaan silabus antara KTSP dan kurikulum 2013. Seperti yang kita lihat pada nomor 1, pada KTSP itu mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Sedangkan pada kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi atau sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, pada KTSP, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Kemudian pada nomor 3, pada KTSP, Bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain. Sedangkan pada kurikulum 2013, Bahasa Indonesia sebagai penghalau mapel lain atau sikap dan keterampilan berbahasa. Kemudian yang keempat, pada KTSP, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menolak. Kemudian yang kelima, pada KTSP, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013, bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain. Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Kemudian yang keenam, pada KTSP, tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 belum integratif. Sedangkan pada kurikulum 2013, tematik integratif untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian pada nomor 7, kalau pada KTSP, TIK itu pelajaran sendiri. Sedangkan di kurikulum 2013, TIK merupakan sarana pembelajaran dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain. Kemudian pada nomor 8, Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge. Kemudian yang ke-9, pada KTSP untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11. Sedangkan pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Kemudian selanjutnya pada kurikulum merdeka. Jadi pada kurikulum merdeka ini tidak ada pemisahan antara penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pada kurikulum merdeka juga pembelajarannya berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian pada kurikulum merdeka juga fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan memorisasi. Kemudian pada kurikulum merdeka juga fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan momentum. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.